Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dunia Aska. Aska. Kamu jadi hostnya ya? Enggak bisa. Iya, Jadi iya, tamu. jadi tamu, tapi welcome-nya kamu yang ini ya, yang ngucapin gitu. Luar biasa sekali, kayaknya dia semangat banget bakal masuk video ini dan mungkin dia berharap dia bakal jadi artis ya kan? Iya sih dia tampan, tapi hari ini kita nggak akan bakal bicara itu dan dia pun nggak bakal jadi artis juga. Tapi kita berharap video ini bakal viral ya. Gitu. Siapa sih cok tampan ini? Kenapa pakai peci pak? Pakai peci ya? Ini topi. Oh topi. Ini jangan-jangan Mister Grogi nih mengundang kamu ya? Oke, kalau peci itu kayaknya alim banget ya? Alim, Mister. Iya, kamu alim juga. Enggak alim, Mister, tapi enggak buruk juga, Mister. Enggak buruk juga. Enggak buruk juga. Dia mulai memoles-moles depan kamera dan enggak ngaku-ngaku ya. Kalau misal sih ngaku aja. Itu alim alias anak liar malam. Ini udah jam berapa ya? Jam 2:30. Nanti jam malam tuh bisa langsung merayap-rayap. Emang Spider-Man ya kan? Spider-Man. Oke. Pemirsa kita nih kayak mulai nggak jelas gini, mulai gaje. Kita takut nanti kalau dunia Aska ini isinya adalah gaje semua. Itu enggak banget. Kita harus stop ya. Stop. Iya harus stop, kita harus ngasih yang baik-baik aja gitu, karena sekalipun manusia itu punya sisi negatif, punya sisi jelek, tapi kita tuh harus berjuang untuk menunjukkan yang baik-baik, yang positif ya nggak sih? Karena kalau kita nunjukin yang jelek-jelek takutnya orang terpengaruh kan? Iya, Mister. Iya benar banget, apalagi dunia Aska yang nonton seluruh dunia. Bisa trending juga. Bisa trending juga ya. Iya sih, karena namanya di dunia Aska ya, mau tak mau ada dunia-dunianya. Oke, sebelum kita panjang lebar bercerita, karena kali ini kita mungkin nggak bercerita yang baik-baik aja ya. Ada juga sisi buruk karena orang bijak sebenarnya ketika dia mampu memilah mana yang baik, mana yang buruk, ya kan. Jadi kalau di tayangan kami ini ada sesuatu yang buruk, pemirsa, itu tidak lebih upaya kami untuk berusaha jujur di depan Anda semua, untuk pemirsa semua, untuk mengambil pelajaran. Iya benar banget. Nah sebelum panjang lebar kita bercerita, silahkan bapak yang terhormat. Udah bapak. Masih anak muda. Udah anak muda tapi udah nggak bertit ya kan? Ini bisa sensor ya. Itu rahasia ilahi lah ya. Itu nggak boleh dibilang ya kan. Siapa nih namanya Pak? Silakan perkenalan, mungkin nama, tempat tanggal lahir, kemudian apa lagi, dari mana, gitu-gitulah. Perkenalkan, nama saya Fauzan Tulus Afandi Arahap, biasa dipanggil Fandi. Tempat tanggal lahir saya Pemateng Siantar 17 September 2002. Saya masih berumur 18 tahun dan saya berasal dari kota Pemateng Siantar. Oh 18 tahun? Iya, Mister. Masih sangat muda sekali ya kan, masih pentil-pentilnya nih, cabai rawit. Cabai rawit. Tapi kamu nggak pedas ya? Nggak pedas, Mister. Iya, karena kamu manis. Bisa aja, Mister. Ini acara gombal atau acara apa nih ya? Kayaknya nih gombal cowok pula. Gila. Oke, ya nggak nyangka aja sih Mister, karena kalau tadi kamu nggak cerita depan kamera nih, Mister nggak tahu nih umur kamu adalah 18 tahun. Nah sebelum kita bercerita panjang lebar, Mister kayak tertarik sih dengan usia kamu yang 18 tahun ini. Kamu di sekolah itu selalu paling muda kah? Atau rata-rata sama usianya? Atau gimana di sekolah? Di sekolah, Mister, dia menengah, Mister. Menengah ya? Menengah, Mister. Masih ada yang di bawah kamu usianya 17 tahun ada? Ada, Mister. Oh, tapi ada kalau ya? untuk di kampus Malpas atau di asrama kami, paling muda saya, Mister. Paling muda kamu ya. Semoga bukan kamu yang paling cengeng ya. Ya, enggak. Mudah-mudahan enggak, Mister. Kapan terakhir kali menangis? Menangis waktu baru merantau, nangis juga, Mister. Oh iya, sempat ya? Sempat, Mister. Merantaunya ini baru pertama kali ya? Pertama kali, Mister. Kapan itu tepatnya kamu merantau ke ini? Saya merantau pertama kali ya waktu baru masuk Smart Pass ini, Mister. Bulan Juni. Bulan Juni. Iya, Mister. Nangisnya apa yang disedihkan gitu loh? Nangisnya ya kita nggak bisa lagi dekat-dekat sama orang tua, nggak bisa, kalau misalnya duit gitu nggak bisa minta-minta lagi orang tua, harus pandai ngatur sendiri gitu. Ngatur sendiri aja cengeng ya. Tapi dikasih uang banyak ya Pak ya?
Enggak juga Mister. Enggak juga, tapi alhamdulillah disyukuri aja gitu. Kalau kamu mungkin lihat teman-teman kamu mungkin banyak yang jauh di bawah kamu ya? Enggak terlalu banyak juga. Enggak terlalu banyak juga, tapi ada ya. Tapi ada dan itu wajib kamu syukuri. Oke, kamu sekolah dari mana? Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Pematang Siantar. Oke, SMK Negeri 1 Pematang Siantar. Kamu SMK ya? Jadi Ya, SMK jurusan apa? Jurusan saya akuntansi. Oh my god. Oh. Jadi kamu itu kayak orang gitu kan? Iya, Mister. Wah, pintar banget kamu ngitung ya. Pasti kamu tuh anak keturunannya Einstein ya? Enggak juga Mister. Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Kamu memang suka menghitung atau gimana? Sebenarnya saya masuk jurusan akuntansi itu nggak suka ngitung, nggak pandai matematika. Iya. Cuman dengar-dengar dari orang akuntansi itu hitung-hitungnya kan uang. Jadi pikiran masih kecil, oh banyak uang gitu kan Mister. Iya sih, tampang kamu ya kan banyak uang gitu kan. Apakah hidupmu selalu bahagia-bahagia aja nih? Enggak juga Mister. Ada juga ya sedih-sedihnya. Ada sedih-sedihnya gitu ya. Oke, kita sebelum bicara sedih-sedih nih, kita nggak tahu kamu bakal sedih apa, karena hari ini juga bukan cerita kisah sedih ya. Kamu punya pengalaman dong ya selama hidup ya 18 tahun ya? Iya. Pasti punya. Nah, Mister pengen nanya aja, kamu tuh sebenarnya cita-citanya apa gitu? Sebenarnya cita-cita saya udah memang dari kecil saya ingin jadi tentara. Angkatan darat. Iya, angkatan darat. Kenapa? Karena saya termotivasi dari adik ibu saya. Adik ibu dia jadi? Enggak juga Mister. Enggak juga. Jadi mau pengen meneruskan cita-cita dia juga gitu. Oh gitu. Kok kamu bijak gitu? Iya kan, soalnya yang diteruskan tuh adalah cita-cita paman gitu loh. Ya kan, luar biasa banget. Dan apa yang terjadi? Dan yang terjadi saya namanya juga hidup nggak selalu lurus gitu kan Mister. Akhirnya saya waktu ada suatu hari gitu kan Mister, saya kecelakaan Mister. Kecelakaan lalu cinta? Enggak cinta Mister. Enggak cinta? Enggak cinta. Jadi ketika kecelakaan apa yang terjadi nih sama kamu? Waktu kecelakaan saya nggak ada nabrak orang, nggak ada kita ditabrak orang, nggak, saya memang jatuh sendiri. Iya, memang lebay banget jatuh sendiri ya. Kamu tahu nggak, jatuh tuh ada yang enak juga lah. Jatuh cinta ya kan. Tapi lebih daripada itu jangan coba-coba Pak. Nah, yang kamu coba ini adalah jatuh yang merugikan. Bisa diceritakan kronologi bagaimana bisa kamu jatuh dan kemudian apa yang terjadi pada kamu setelah kamu mengalami kejatuhan yang bukan jatuh cinta itu? Yang saya alami waktu saya berkendara sepeda motor, namanya juga masih SMP kan. SMP itu ya? SMP Mister. Oh, usiamu berarti sekitar 13 tahun. Sekitar 13 ya, 14 Mister. Ya. Itu saya ya namanya masih muda, darahnya masih merah, darah anak muda kan. Jadi sekarang warnanya udah pink. Merah juga. Bajunya gitu kan. Bajunya merah. Ada aja terus baru gitu misalkan pengennya balap gitu kan Mister. Balap cuman balapnya nggak di langsung resmi, saya balapnya mainnya ya di kampung-kampung itu. Iya benar. Ya main-main di kampung. Balapnya. Akhirnya saya nggak lihat ada semacam jarak gitu bisa tikungan. Kemudian tikungan di bawahnya itu ada semacam jurang gitu bisa. Jurang gitu. Terus saya jatuh ke sana bisa. Oh, memang kamu jatuh ke jurang? Iya, jatuh gitu bisa. Wow, kalau film India sih seru gitu kan. Ada cewek-ceweknya gitu. Gitu kan. Tapi ini nggak India ya. Ini nggak India ya guys. Ini adalah Fandi ya kan, yang mengalami itu gitu. Itu jurang dalam atau gimana? Dalam enggak juga Mister, cuman dia juga ada rumah di bawah berpagar. Oke, and then berpagar dan saya ini ya ke pagar itu nancep Mister. Nyangkut di situ. Oh gitu, iya. Apa yang sangkut? Ini Mister, begininya bibirnya menutup ke dalam, sampai ke dalam. Tapi bibirnya sekarang palsu berarti? Enggak, masih asli. Iya kan. Udah ada bekas-bekas cewek tuh ya. Ke ujung-ujungnya jadi yang kayak gini terus dari tadi ya. Padahal ini negatif, yang positif ya kan. Tapi harus ada itunya juga sih, biar agak lucu-lucunya aja sih. Nanti kalau kan nggak ada gitu-gitu kan garing gitu. Ini sempat ya ini ya? Sempat Mister. Ada bekas? Ada Mister, sampai dalam juga ada. Iya ya. Dan sempat ini nggak sih? Ini berapa lama nih bekasnya ini? Lama juga Mister, seminggu lah Mister. Seminggu dijahit kan. Dijahit seminggu baru lepas jahitan. Dan ketika kau tidur akhirnya datanglah seorang putri dan semuanya selesai gitu. Nah, ketika
itu kan kamu jatuh tuh kan ke jurang gitu kan, terus ada bekasnya gitu kan. Ketika itu kamu sadar atau gimana sebenarnya kamu alami ketika itu? Sebenarnya saya sadar sih enggak, cuman waktu jatuh itu rasanya gelap gitu, entah di mana kan Mister. Rupanya bangun-bangun udah pagi, udah terletak di rumah sakit Mister. Udah dirawat kan, rupanya dibilang orang tua dari semalam nggak ada sadar gitu Mister. Nggak sadar kalau itu pingsan Mister. Oh gitu ya. Iya Mister. Pasti orang tamu waktu itu sedih banget ya. Sedih Mister, nangis. Sedih banget gitu. Itu adalah kecelakaan pertama. Abang kamu nggak pernah mengalami kecelakaan? Abang pernah juga, karena abang juga. Tapi abang harus diundang di sini dulu untuk menceritakan panjang Ya, lebar tentang panjang itu. lebar. Oke. Nah, kisah itu sudah selesai. Bagaimana kamu melewati itu gitu kan? Saya harap kamu juga mendapatkan pelajaran. Nah, artinya kalau dulu kamu jatuh, kemudian kamu naik motor jatuh, sekarang kayaknya kamu naik motor lebih gas lagi biar bisa kayak Kayak Valentino Rossi. iya, kayak Valentino Rossi ya kan? Enggak lah ya. Enggak juga. Mungkin harus belajar lah dari situ ya. Lebih hati-hati mesti. Oke. Nah, sekarang kamu kuliah di mana nih? Di Smart Fast Global Education Pekanbaru. Oke. Nah, sebelum kita bicara tentang bagaimana kamu kuliah, kita pengen balik lagi ke sekolah. Ya. Kamu cerita tuh kan kamu SMK ya? Iya, SMK. Iya. Kalau tampang-tampang kamu sih tidak ada tampang-tampang baiknya. Kamu punya kenakalan gak sih? Punya Mister. Iya. Mungkin bisa dibagikan kenakalan seperti apa yang pernah kamu lakukan di sekolah, tapi kayaknya kita fokus hari ini ada yang di SMK sih. Di SMK. Ya. Kalau kenakalan, saya juga pernah nakal, wajar anak muda kan nakal, tapi bukan untuk ditiru ya. Iya. Nakalnya ya nakal cabut sekolah kan, cabut sekolah apa, misalnya guru masuk lari Mister, kan gitu. Iya, larinya kenapa? Larinya ya nggak pengen belajar, pengen main-main aja. Bukan lari dari kenyataan ya. Nggak bisa, nggak lari Ya. dari kenyataan. Kebanyakan main sih. Iya. Iya, waktu itu iya. And then? Saya juga pernah main Mister, main Main apa tuh? kartu Mister. Oh, main kartu. Oh, main kartu. Tapi kan biasa aja gitu. Main kartunya emang gimana? Kartunya pakai uang. Oh, pakai uang. Oh, jadi kayak taruhan gitu. Ya, seperti judi lah dibilang. Oh iya, jatuhnya. Masih ingat sih Mister, oh yang nyanyi dangdut gitu. Judi. Jadi nggak dangdut Mister. Judi. Itu bukan dangdut, jadi apa? Dangdut, di dangdut. Iya, Ini dangdut. Ini kan nggak tentang dangdut. Oh iya sih, tapi misal kayak gitu, Mister kira kamu tuh mengejek nada Mister, soalnya Mister pengen nyanyi dangdut, tapi malah kayak kosida. Kamu tahu kosida nggak? Tahu, Mister. Tadung, tadung. Gitu. Jadi kamu sempat itu tuh main kartu, jatuhnya kayak taruhan judi gitu ya. Iya, Mister. Nah mungkin kita apa ya, bukan untuk mengajari orang bagaimana main judi, tapi mungkin kamu cerita dong gitu, mungkin ada yang bisa kayak gitu ya, aku nggak harus deh gitu, aku nggak harus melakukan itu gitu, gimana? Iya, sebenarnya judi ini ada panjangan judi, tahu nggak? Panjangan judi itu jujur itu dilarang Mister. Oh gitu. Ya, judi itu jujur dilarang. Jadi judi itu sebenarnya ya, kalau dari pengalaman saya, mungkin semua orang mengalami seperti saya kan. Judi itu sebenarnya awal-awalnya aja menang dia untuk biar kita tertarik Mister, untuk bermain itu terus. Padahal sebenarnya judi itu merugikan. Sampai sekarang belum ada orang yang kaya karena judi. Jadi sampai gimana nih? Kamu yang waktu menang itu dapat apa? Beli rumah, pesawat atau apa nih ketika itu? Ya, sepertinya saya lebih banyak kalah daripada menang Mister. Sepertinya judi itu ya itu seperti saya bilang tadi, dia awal-awalnya aja menang, di akhirnya itu nggak ada. Jadi duit kita habis di situ aja. Cuman kita pertamanya itu kita merasakan kemenangan, jadi kita tertarik untuk menang terus gitu. Tadi kan Mister ketika kita sebelum sampai judi ini kan Mister bilang kenakalan di sekolah. Jadi itu ada kaitannya dengan sekolah? Ada Mister. Ya saya taunya judi itu ya di sekolah Mister. Oh iya. Benar banget. Kamu tahu di sekolah dan kamu melakukannya di sekolah juga? Di luar sekolah Mister. Di luar sekolah tapi di jam sekolah. Apa sih hal yang buruk yang pernah selain kalah-kalah itu yang mungkin membuat kamu udah jangan deh nanti ketahuan atau apa gitu? Apa sih? Saya pernah juga ditangkap oleh petugas keamanan sekolah, patroli keamanan sekolah itu. Iya. Ya dikejar-kejar, kan Mister, kejar-kejar. Yang merasa seperti penjahat gitu lah Mister. Iya. Padahal sebenarnya kan nggak penjahat. Iya, tapi lah ya. Ya,
ya dikejar-kejar, Dikejar-kejar, and then ya memang kita nggak ketangkap, cuman ya patroli keamanan sekolahnya itu dia mengetahui satu orang kan Mister. iya, Ya, satu orang itu dia ditarik ke ruangan interogasi, tanya, bongkar. Dibongkar. Ya, nah, and then waktu dibongkar ya jadi dia daripada kena sendiri ya dia mengasih tahu nama-nama teman yang lain Mister. Iya. Ya terikut juga saya. ya, terikutlah kamu. Jadi kamu ditangkap tanpa pas melakukannya, Iya. tapi kemarin-kemarinnya gitu tuh kan. Mister. Ini kan kamu yang melakukan itu patroli sekolah. Artinya yang melakukan adalah Murid-murid sekolah, murid-murid sekolah yang telah ditunjuk. yang telah di Emang mereka wah jago Iya. gitu ya? enggak Mister, jagoan saya Mas. Oh, tapi mereka pasti punya sesuatu juga dong. Maksudnya nggak mungkin kan mereka nggak punya apa-apa gitu. Ya Mister, orang itu seperti organisasi gitu Mister. Ya jadi orang itu dilatih sama polisi juga, ada kaitan sama polisi juga orang itu Mister. Jadi kayak orang itu bisa dibilang bagus lah Mister gitu. Tapi bagus. waktu kita dulu di sekolah merasa ya orang itu ya nggak kayak mana ya, dijauhin semua orang gitu. Iya. Padahal sebenarnya orang itu mengarah ke baik, tapi Iya, kita namanya kita Mister, Iya, orang itu apaan sih nangkap-nangkap Iya, gitu kan Mister. Sebenarnya Mister tuh kayak pengen nggak jujur sih, tapi ya udahlah, tetap aja Mister bohong ya. Kamu jagoannya, kamu lebih jago dari mereka. Soalnya takut juga nanti kamu kabur dari kamera dan acara ini selesai begitu saja ya kan? Nggak sampai ending ya Mister. Iya nggak sampai ending, aduh sayang banget gitu kan, belum malam ya kan? Udah jauh-jauh ngundangnya. Udah jauh-jauh ngundangnya dari Matang Siantar ke Pekanbaru ya kan? Oke, sempat nggak sih kejadian seperti itu tuh kan kamu akhirnya ditangkap gitu? Ada nggak kayak di sekolah-sekolah tuh kadang panggil orang tua gini pernah nggak kayak gitu? Pernah Mister. Pernah ya? Dipanggil orang tua perempuan saya kan dipanggil. Ya orang tua ya nangis ya, sedih anaknya Iya, kayak gitu kan Mister. Ya sedih. Ya cuman karena orang tua saya apa kan, jadi ternyata dia mau juga ke sekolah daripada putus sekolah Mister. Jadi kamu tuh kayak diancam gitu sama Diancam, pihak Mister. sekolah. Sama pihak sekolah. Kalau saya tidak manggil, saya dikeluarkan dari sekolah Mister. takut juga. Takut juga Mister. Sebenarnya takutnya tuh karena takut nggak dapat uang jajan ya kan. Dan nggak bisa main-main lagi sama teman. Apalagi sih yang bisa dilakukan kalau nggak sekolah ya kan. Iya. Nah di sekolah itu ya bisa melakukan banyak hal ya kan. Iya Mister. Ya termasuk yang kamu lakukan itu hal-hal yang sebenarnya adegan ini pemirsa bukan layak disensor, tapi kayaknya harus ada ditulis di bawah. Hanya orang-orang yang berpengalaman ya kan. Oke, itu kita kayaknya udah sampai di situ tuh yang tentang bagaimana kamu mengalami kenakalan-kenakalan di sekolah sampai kamu main judi, dan pesan-pesan kamu juga sebenarnya memang nggak ada bagus-bagusnya ya judi itu ya. Iya, nggak ada bagusnya. Iya. Yang bagus tuh cuma senyuman kamu ya kan. Aduh, ini memang Mister harus ngerjain kamu ya kan. Oke, kita lanjut kepada yang berikutnya ya. Tapi tunggu dulu Mister. Apa tuh? Jadi saya di sekolah itu nggak selamanya juga buruk Mister. Oh iya Nggak benar. selamanya judi juga kan. Iya benar. Cuman saya ada juga bagusnya juga, ada Iya. juga, tapi nggak bagus-bagus sekali. Misalnya mewakilkan saya itu suka bermain sepak bola Mister, bermain futsal kan. Jadi saya itu nggak selamanya di sekolah itu buruk kan. Di bidang olahraga saya alhamdulillah lumayan bagus Mister. Main bola. Ya, Itu udah sampai kemana aja main bola ini? main bola saya paling jauh ke Madinah Mister, Mandailing. Iya benar banget. Nah itu kan seru juga sih kalau kita pergi hal kayak gitu. Jadi memang setiap orang ini selalu punya dua sisi, ya kan? Nah ada baik ada buruknya gitu. Ada hilap-hilapnya lah biar bisa astagfirullahaladzim gitu kan. Nggak selalu di jalan Iya, yang benar ini, Mister. benar banget sih. Tapi kita nggak menganjurin untuk jahat loh Iya, ya. Mister, ya. Kita nggak ada nganjurin itu. Tapi kalau gitu. lebih bagus kan di jalan Iya, yang benar. benar banget itu. Kalau bagus banget itu jalan yang benar. Dengarin tuh kata dia, ya kan? Oke, tadi tuh udah sampai di situ. Kamu juga udah ada prestasi juga di balik tangkap-tangkap. Kamu juga punya prestasi yaitu main bola sampai bepergian ke daerah lain. Itu luar biasa. Wah, tepuk tangan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Untuk menghibur diri Mister aja, karena Mister nggak pernah begituan ya kan. Oke, kita ini nih kan tadi sempat kamu cerita pas Mister cerita curhat-curhatnya juga, curhat colongan ya. Mister kayak cerita, aduh dulu tuh Mister juga susah loh, kayak gini loh, kayak gitu.
mengalami. Terus tadi kamu sempat bilang, Mister bukan Mister aja loh, di dunia ini bukan Mister aja kayak gitu. Aku juga, bukan aku sih Mister, kayak keluarga aku juga pernah kayak gitu. Mungkin kamu bisa cerita dong seperti apa sebenarnya yang kesusahan yang pernah dialami oleh keluarga kamu. Kalau kesusahan yang dialami keluarga Mister ya seperti ya namanya anak kecil dulu kan Mister, abang saya. Memang saya nggak terlalu merasakan, tapi abang saya merasakan seperti itu. Ya ketika tetangga saya kan Mister, setiap hari Minggu pulang dari mall kita Mister beli-beli senjata Mister, pistol mainan. Ya di situ orang tua saya nggak bisa belikan abang saya gitu Mister. Iya sih, kebayang sih Mister, ketika itu anak kecil itu kalau nengok mainan orang pasti dia pengen punya gitu. Dan ayahmu sampai pistol, pedang berapa sih harganya kan kayak gitu ya. Tapi sempat ayahmu itu nggak bisa belikan. Iya, pernah sampai nggak bisa belikan ya. Pernah. Wow. Sebenarnya apa pekerjaan ayahmu sampai nggak, emang harusnya kan ada penghasilan gitu ya, gimana sebenarnya ceritanya gimana? Ya sebenarnya orang tua saya itu dulu kerjanya ikut sama orang, ikut buat kerupuk gitu bisa. Buat kerupuk kulit. Oke, and then sampai orang tua saya itu gimana ya? kerja gitu Mister, jualan. Jadi orang tua saya bagian jualannya Mister, nggak di dalamnya tuh. Iya benar banget. Jadi suatu apa gitu Mister, kedepannya sampai kekurangan kerupuk gitulah kan apanya. Oh laris. Dia jualan tuh laris sampai yang dia bawa tuh udah nggak cukup gitu kan. Orang masih pengen gitu kan. And then sampai dia, orang tua saya itu sampai dia membantui yang buat kerupuknya itu Mister, membantu misalnya membungkusinya, mengapanya. Orang tua saya bantu biar ada yang untuk dijual Mister. Dan sampai terakhirnya ending dari situ Mister, orang tua saya nggak dikasih lagi ambil kerupuk dari situ Mister. Iya. Tapi di balik itu semua Allah ngasih jalan kan Mister, buka usaha lah sendiri kan Mister. Biarpun belum pandai-pandai kali kan Mister. Cuman orang tua saya selalu berusaha mulai dari bawah Mister, dari nggak tahu apa-apa kan Mister. Ya orang tua saya mulai dari bawah, akhirnya ya sampai bisa sekolahkan saya di Smart Pass. Oke, baik. Berarti ketika ayahmu kan nggak ada lagi pekerjaan, mungkin nggak diterima lagi di situ, itu mungkin termasuk titik di mana orang tamu mungkin kesulitan gitu ya, sampai nggak bisa beli mainan yang berapa sih harganya gitu kan ketika itu ya. Dan itu kamu nggak ngalami, tapi ya kayaknya sedih aja karena kan kita sayang orang tua gitu ya, ketika orang tua itu cerita oh sampai segitunya ya kayak gitu kan. Benar banget. Oke, pada akhirnya sekarang orang tuamu usahanya apa? Orang tua saya masih seperti yang dulu, tapi sekarang yang punya usaha itu orang tua saya sendiri. Jadi bukan ikut sama orang lagi. Iya. Jadi sekarang usaha kerupuk jang ya. Usaha kerupuk jang itu, dan alhamdulillah sekarang sudah punya pabrik sendiri. Dan punya apa lagi? Dan punya para pekerjanya. Ada ya? Ada. Atau kamu kerjakan sendiri atau kamu dari sini sulap-sulap langsung jadi enggak ya? Enggak, ada pekerjanya kan? Juga. Oke, itu pekerjaannya siapa aja tuh? Pekerjaannya kalau yang bagian membuatnya kan Mister, dia orang dari Tapanuli, Tapanuli sana kan Mister. Tapi kalau bagian yang membungkusin gitu ada yang orang tua, tapi ada juga Mister yang dia masih anak sekolah dia kerja di situ, ada juga Mister. Dari sekian panjang kita video baru ini kayaknya kamu nengok Mister ya. Oke, kok Mister hari ini ngerjain kamu terus ya? Terus ada anak kecil juga. Maksudnya anak-anak gimana ya? Anak-anak yang masih SMP, masih SMP gitu kan. Gitu. Dan mereka ikut gitu kan? Ikut Mister, Iya. Ikut serta lah di situ Mister. Ya, apa sih yang kamu bisa lihat dari mereka, atau mungkin ada nggak sesuatu yang bisa kamu ambil pelajaran? Kalau misalnya pribadi tuh kayak salut sih gitu. Wow, masih SMA mereka mau kayak gitu. Mungkin ada yang SMP juga nggak? Masih ada yang SMP gitu kan, sampai wow anak-anak ini kayak kalau misalnya sih wow kayak tepuk tangan gitu. Kamu ada nggak sih melihat, ya kan pastinya kamu kayak bosnya lah dalam tanda kutip, meskipun bosnya tuh ayah yang punya gitu kan, ada nggak sih yang bisa kamu ambil pelajaran daripada anak-anak yang bekerja di rumahmu itu? Ya saya seperti terharu gitu kan Mister, orang itu kalau mau beli apa yang mereka inginkan, apa yang mereka impikan gitu Mister, orang itu bisa membelinya pakai duitnya sendiri, nggak membebani orang tua lagi Mister.
Dibanding kamu gimana nih? Dibanding seperti aku kan, aku lebih ke minta-minta, nggak seperti mereka kan mesti kerja dulu Mister, baru bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apakah kalau kamu minta tuh kok parang, ayo kasih uang gitu, atau gimana nih sebenarnya? Misalnya saya nggak dikasih kan Mister, jadi kalau di keluarga saya itu kalau makan kan gitu Mister, makan siang, makan pagi, makan malam itu selalu sama-sama Mister. Selalu sama-sama. Okay, and then kalau saya nggak kasih uang itu saya mau nggak ikut makan sama orang itu. Ikut makan. Ngurung diri di kamar. Ngurung diri di kamar. Itu cara-cara agar uang datang. Orang cari uang tuh pakai tuyul Pak. Ini pakai diam-diam ya kan. Itu kamu kayak, oh ya anak-anak nih beda banget dengan saya, kita mesti belajar dari mereka kan. Mereka kayak nggak ngambek-ngambek, nggak ngamuk-ngamuk, nggak apa, tapi mereka kayak bungkus terus sampai bisa menghasilkan uang dan membeli apa yang mereka inginkan. Oke, dari tadi kita udah kayak sampai juga, kita melebar ke kampus-kampus nih ya Pak ya. Jadi sekarang kamu kan kuliah di kampus Smartpass Global Education. Oke, kamu ngambil jurusan apa nih? Saya ngambil jurusan APSEK. Ya, APSEK itu apa ya? APSEK itu seperti yang menjamin penerbangan itu dari mulai keberangkatan sampai itu bisa sampai tujuan itu bisa. Simpelnya apa? Simpelnya seperti yang mengamankan penerbangan. Oke, jadi pengamanan bandara ya. Pengamanan itu bandara. Kamu ngambil itu. Iya. Tapi setahu Mister ya, orang-orang yang masuk APSEK itu kan kayak tinggi-tingginya ya Allah ya Rabbi, kayak pokok kelapa gitu kan. Emang kamu tinggi? Ya, saya nggak tinggi juga sih. Tapi saya percaya diri lah. Percaya diri. Sempat nggak sih kamu merasa kayak, oh teman-teman saya itu tinggi semua, ini semua itu, pernah nggak sih kamu bandingin kayak gitu? Pernah Mister, waktu saya mau penjurusan kan ada wawancara juga. Iya. Saya lihat teman-teman saya itu lebih tinggi, lebih besar badannya. Di situ saya waktu wawancara saya nggak langsung bilang ke yang wawancara, saya langsung masuk APSEK. Saya tanya dulu ke orang tua kan, telepon dulu orang tua. Tapi orang tua itu sebenarnya gimana ya, dia meyakinkan kita lah supaya lebih percaya diri gitu Mister. Jadi saya bilang ke orang tua saya, jadi kalau misalnya saya nggak dapat kerja, uang udah banyak habis kan Mister. Iya benar. Gimana kata Mister? Ya kata orang tua saya, coba ambil pengalamannya dari situ Mister, katanya. Oh, jadi coba ambil pengalamannya, bukan harus bekerja nih, harus gitu. Banyakkan uang, kayak gitu ya? Enggak gitu Mister. Wow, ini menurut saya sih orang kamu tuh kayak pikirannya tuh bagus banget sih, terbuka gitu. Karena menurut saya pekerjaan itu tidak ada sebuah lembaga yang menjamin orang untuk bekerja gitu kan. Dan tidak ada seorang pun yang membuat kerja itu perihal kerja keras, dan kemudian juga kadang rezeki ada pasti gimana gitu. Jadi kalau bukan rezeki kita ya ada aja gitu loh. Kalau misalnya kalau kamu itu tidak berhasil, yang penting kamu tuh ada pengalaman, karena pengalaman ini adalah guru yang luar biasa ya. Benar. Tapi bukan berarti karena saya dibilang orang tua saya ya gak apa-apa ambil pengalaman, bukan berarti saya di sini main-main ya. Saya harus berusaha juga supaya saya bisa bekerja di bandara itu. Karena mimpi saya sekarang adalah bekerja di bandara. Tapi kalau malam minggu main sama siapa? Iya kan, ekspresi orang-orang yang udah pengalaman banget ya kan. Oke, ini kita Mister udah sampai bingung mau bakal nanya apa lagi nih ya. Jadi dari semua percakapan kita ini nih, apa sih yang pengen dikasih sama Fandi kepada penonton, pesan-pesannya terutama yang nggak harus anak muda sih, tentang hidup lah. Apa sih yang pengen Fandi bilang di video ini untuk orang-orang yang bakal menonton video ini? Pesan saya ya mulai dari yang tadi saya bermain-main judi atau apa gitu, cabut, sebenarnya itu nggak layak lah untuk ditiru sebenarnya. Kalau bisa dihindari. Ya pokoknya kita harus bijak aja gitu, belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, jangan digunakan, maksudnya jangan diulangi lagi gitu kan. Karena kalau dai aja, kalau dia tuh jatuh di sebuah lubang, dia nggak mau lagi gitu. Ya kan, benar banget ya. Oke Fandi, kamu keren banget deh, luar biasa gitu kan. Bisa aja Mister. Iya sebenarnya Mister tuh kayak muji aja sih. Ya real berarti. Real banget ya kan, real banget tanpa fake.
Kalau orangnya nggak ada nanti bakal ceritanya lain. Di belakang lain pula. Lain lagi ya kan, karena kita harus kreatif ya kan, beda cerita gitu. Tapi bukan fitnah, lebih baik fitness ya. Fitness lebih bagus. Wah gitu. Oke, terima kasih pemirsa yang telah mengikuti pembicaraan saya dengan Fandi. Nama lengkapnya tadi Muhammad. Nama lengkap saya Fauzan Tulus Apandi Harahap. Fauzan Tulus Apandi Harahap gitu kan. Jadi bermarga ya. Oh, telat banget. Halak Medan doang kawan. Iya sih, memang dari tadi bilang dari Siantar juga kan. Oke, kita nggak bahas suku-suku atau apa, tapi mungkin teman-teman yang sama marganya dengan dia, tolong kalau kamu nonton video ini ya, bawa segerobak manusia. Yang segerobak manusia itu bawa lagi segerobak lagi. Tolong ditonton ini sampai habis, sebarin sampai Lady Gaga nonton video ini. Sampai masih hitam putih. Ayo, wow. Tapi misalnya putihnya kamu hitamnya. Ya, asik ya kan. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih ya Fandi telah hadir di Dunia Aska, dan kita berharap memang video ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pemirsa di rumah, ingat ketika Anda menonton ini atau menonton siaran manapun atau dalam hidup dimanapun, selalulah bijak memilah dan memilih, ya kan? Anda harus tahu mana yang baik dan yang benar. Dan jika dalam video ini ada sebuah kesalahan, bukan sebuah, 2 buah, 3 buah, 4 buah, wow, segerobak kesalahan, ya kan? Ya. Yang jelas bukan dia nggak pernah salah ya. Kecuali pengalaman dia yang tadi ya kan. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, and then share agar kami bisa viral ya kan. Biar besok Pandi bisa nongol lagi nih di sini untuk ngepom Anda ya kan. Maksudnya videonya biar meledak. Oke. Saatnya mengatakan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye-bye. Oke, buka topinya. Iya, jadi tentara. Kamu aja yang salam, Mister yang jawab ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dunia Aska. Itu kamu suaramu pelan kali. Welcome.